Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat di antara tempat-tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengan itu kita belajar tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un at-tabi'in, serta orang-orang dari umat beliau yang senantiasa berjalan atau mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Kunuz As-Sirah yang ditulis oleh Syekh Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada halaman yang ke-80. Ya, kita telah sampai pada halaman yang ke-80. Kita masih bercerita, kita masih berkisah tentang sebuah peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Isra wal Mi'raj, yang mana itu merupakan perjalanan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah menuju Baitul Maqdis, ya, yang kemudian setelah itu Allah angkat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga ke langit yang ketujuh, sampai
di Sidratul Muntaha. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga telah kita sampaikan dari awal ya tentang kisah ini, yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul yang mulia dari Mekah menuju Baitul Maqdis, ya, terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, ini yang kedua kalinya, oleh malaikat Jibril, yang kemudian itu dibersihkan apa yang ada di dalamnya, yang kemudian itu dimasukkan kebaikan-kebaikan oleh malaikat Jibril. Setelah peristiwa tersebut, dan ini juga telah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya, kemudian Nabi SAW didatangkan kepadanya satu hewan tunggangan yang bernama Al-Buraq, yang itu merupakan dabatun abyad, hewan tunggangan yang berwarna putih. Dia lebih besar ya dari himar, dan dia lebih kecil daripada al-baghl. Ya, baghl ini adalah hasil persilangan dari al-himar atau keledai dan kuda, ya. Yang mana Buraq tersebut itu mampu berjalan dengan sangat cepat. Disebutkan yada'u hafirahu 'inda muntaha tarafih, yang mana langkah kakinya tersebut itu sejauh mata memandang. Ya. Kita tidak tahu batas ya maksimal mata memandang itu berapa ya dari Buraq tersebut, tapi itulah ya jauh dari langkah kakinya. Ini menunjukkan ya hewan tersebut atau Buraq tersebut memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Kemudian setelah dinaiki Rasulullah SAW, maka mulailah berjalan hingga sampailah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Rasul mengikatnya. Kemudian Nabi SAW ya di tempat tersebut, yaitu ketika masuk dalam Masjid Al-Aqsa, Nabi melaksanakan yaitu salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril ya untuk naik ke langit dunia. Ya. Ini mi'rajnya Nabi SAW. Pada ya langit yang pertama, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian kembali Nabi SAW naik lagi ya ke langit yang kedua. Dan pada langit yang kedua tersebut Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian naik lagi Nabi SAW ya pada langit yang ketiga, maka Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian naik lagi Nabi SAW ya pada langit berikutnya, yaitu langit yang keempat. Maka di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Kemudian naik lagi Nabi SAW ya ke langit yang kelima. Maka di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun. Ya. Kemudian setelah itu naik lagi Nabi SAW ya ke langit yang ketujuh, maka di situ bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini pelajaran terakhir kita ya sampai langit yang keenam. Dan ketika itu Nabi SAW ya ketika berada di langit yang keenam tersebut, ya ketika ia hendak pergi meninggalkan siapa? Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam baka, dia menangis. Ya. Maka ditanya kepadanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis? Maka Nabi Musa alaihissalam dia mengatakan, "Abki li anna ghulaman
bu'itsa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aktsar mimma yadkhuluha min ummati. Kata Nabiullah Musa alaihi salam, aku menangis karena seseorang yang diutus setelahku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu umatnya lebih banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala daripada umatku. Ya, ini adalah yang membuat Nabi Musa alaihissalam menangis. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Thumma sa'ida bi hatta atas sama'i sabi'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kembali diangkat, maka Nabi naik ke langit yang ketujuh. Ya. Fastuftiha, kemudian kembali malaikat Jibril itu meminta kepada penjaga langit tersebut untuk dibukakan pintu. Ya. Faqalu lahu mithla dzalik, kemudian dibukakanlah pintu, ya. Dan para malaikat penjaga dari langit yang ketujuh tersebut, ya, mereka bertanya kepada malaikat Jibril seperti pertanyaan-pertanyaan malaikat penjaga, ya, dari langit 1 yang sampai ke 6, ya, seperti yang sebelumnya dengan pertanyaan yang sama, ya. Kemudian falamma khalastu fa idza ana bi Ibrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dibukakan pintu maka Nabi masuk. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, pada langit yang ketujuh ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Musnidan dhahrahu ila Baitil Ma'mur. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabiullah Ibrahim, ia tengah menyandarkan punggungnya di suatu tempat yang bernama Al-Baitu Al-Ma'mur, ya. Syekhun Jalil, ya. Nabi Ibrahim adalah sosok yang sudah tua, ya, seseorang yang sangat terhormat, muhibun, ya, seseorang yang berwibawa. Qultu man hadza? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada malaikat Jibril, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal, ya, Nabi Ibrahim tersebut. Ya. Siapa ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal hadza abuka Ibrahim alaihi salatu wassalam fasallim alaihi. Maka Jibril menjawab, ya, yang engkau tanyakan tersebut dialah ayahmu Ibrahim. Ya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Fasalamtu alaihi faraddas salam, thumma qala marhaban bil ibn salih wan nabiyyu salih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mengucapkan salam kepadanya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim ia menjawab salamku. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya, selamat datang wahai anak yang saleh wan nabiyyu salih. Ya, dia mengucapkan, ya, ucapan selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma rufi'a li al-bait al-ma'mur fi as-sama'i as-sabi'ah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan, yaitu tentang al-bait al-ma'mur fi as-sama'i as-sabi'ah, yang itu terletak di langit yang ketujuh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya tentang al-baitul ma'mur, yang tadi Nabi Ibrahim itu menyandarkan punggungnya di tempat tersebut. Walladzi yuqal lahu, dan nama lain, ya, dari Al-Bait Al-Ma'mur, ya, itu juga dikatakan Ad-Durah. Ya, ini nama lain dari Al-Baitul Ma'mur tersebut. Wa huwa bihiyalil Ka'bah fawqaha hurmatuhu fis sama'i ka hurmatil bait fil ard. Dan Ad-Durah ini, Al-Baitul Ma'mur, ya, ini posisinya ia berada di langit yang ketujuh, dan itu letaknya tepat di atas dari Ka'bah yang ada sekarang ini. Ya, jadi dia sejajar dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Jadi Al-Baitul Ma'mur itu tepat di atasnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Hurmatuhu fis sama'i ka hurmatil bait fil ard. Dan sucinya Al-Baitul Ma'mur, ya, itu sama seperti Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Faqultu ya Jibril, ma hadza? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada malaikat Jibril. Ya. Nabi, ya, tidak mengenal akan tempat tersebut.
Ya. Wahai Jibril, apa ini? Qal, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal bait al-ma'mur yadkhuluhu kulla yaumin yusalli fihi 70,000 malak." Maka Jibril mengatakan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan tempat tersebut, ya. Ini adalah tempat yang namanya adalah Al-Baitul Ma'mur. Ya. Yang nama lain tadi yang nama lainnya adalah Ad-Durah. Ya. Yang mana pada tempat tersebut, ya, yadkhuluhu kulla yaumin yusalli fihi 70,000 malak. Setiap harinya, ya, malaikat-malaikat Allah itu masuk, ya, ke Baitul Ma'mur tersebut, ya, itu sejumlah 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap, ya, harinya di Baitul Ma'mur tersebut. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi abadan. Apabila mereka sudah masuk di tempat tersebut, ya, yaitu di Baitul Ma'mur, ya, yang itu merupakan, ya, Ka'bahnya penduduk langit. Ketika mereka sudah masuk di tempat tersebut, maka, ya, mereka tidak kembali lagi masuk ke tempat tersebut. Ya, jadi mereka hanya sekali masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut, dan di setiap harinya yang masuk, yang melaksanakan ibadah di tempat tersebut adalah 70.000 malaikat. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya adadul malaikah azim jiddan. Bahwasanya jumlah malaikat-malaikat Allah itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, tidak terbatas. Ya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Kita lihat di Baitul Ma'mur setiap harinya, yaitu masuk 70.000 malaikat. Ya, dan mereka hanya masuk satu kali saja. Esoknya bergantian lagi. Ya. Kemudian summa ala bihi fawqa dzalika bima la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla hatta ja'a sidratal muntaha. Kemudian Nabi kembali naik, ya. Dan itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba di, ya, yang namanya Sidratul Muntaha. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Baitul Maqdis, yang kemudian Allah naikkan ia ke langit pertama sampai ke langit yang ketujuh, ya, hingga sampai ke Sidratul Muntaha, yang itu untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu di antara dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Ya, ini di antara dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hingga sampailah dia ke Sidratul Muntaha. Qal thumma rufi'tu li Sidratul Muntaha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kembali diperlihatkan, yaitu tentang Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha, sidrah, ya, kalau secara bahasa, yaitu artinya adalah pohon bidara. Ya. Secara bahasa artinya apa? Itu pohon bidara. Ya, bentuknya seperti pohon dan itu sangat besar sekali. Ya. Sama namanya tapi beda hakikatnya. Ya. Kemudian al-muntaha, ya, al-muntaha itu artinya, nanti ada penjelasan juga di sini. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu disebut muntaha karena itu adalah tempat berhenti. Ya, segala sesuatu yang berasal dari atas, ya, itu berhenti di tempat tersebut. Ya, dan segala sesuatu yang berasal dari bawah, dari amal-amal manusia yang dari bumi, maka juga berhenti di Sidratul Muntaha tersebut. Kemudian wahia fis sama'is sabi'ah, dan Sidratul Muntaha tersebut itu berada di langit yang ketujuh.
ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard fayuqbadu minha. Dan ini kenapa dinamakan al-muntaha, ya, karena puncak segala sesuatu, ya, dari amal-amal manusia, ya, yang itu dinaikkan maka dia terhenti di situ, ya. Kemudian wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbadu minha, dan ya puncak segala sesuatu, ya, yang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atasnya, ya, seperti wahyu atau yang semisalnya, ya, maka itu dinamakan al-muntaha. Kemudian di sini juga disebutkan tentang, ya, di antara sifat-sifatnya tersebut, ya, fa idza nabikuha mithlu kilali hajar, yang mana Sidratul Muntaha tersebut, ya, yaitu pohon bidara tadi, ya, itu memiliki buah yang itu besarnya seperti kendi dari, ya, tanah hajar. Ya, dia memiliki buah yang sangat besar. Wa idza waraquha mithlu adhanil fiyalah. Adapun daun-daunnya tersebut, ya, itu seperti telinga-telinga gajah. Yasiru ar-rakib fi dhillil fanani minha mi'ah sanah. Kemudian ketika seseorang, ya, dari penunggang kuda ketika melewati dari cabang-cabang dari pohon, ya, bidara tersebut, ya, maka ia membutuhkan waktu selama 100 tahun, ya, untuk melewati apa? Cabang-cabang tersebut. Yastadillu bil fanani minha mi'ah rakib. Dan setiap cabang, saking besarnya, ya, cabang tersebut itu mampu menaungi 100 dari pengendara kuda. Ya, ini menunjukkan bahwa Sidratul Muntaha tersebut, ya, pohon yang sangat besar sekali. Faqal, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Sidratul Muntaha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril alaihi salam, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Sidratul Muntaha. Wa idza arba'atu anhar takhruju min asliha, yang mana dari akar, ya, pohon Sidrah al-Muntaha tadi itu keluar, ya, 4 sungai. Nahrani batinani wa nahrani zahiran, yang mana 2 sungai tersebut, ya, 2 sungai yang tidak nampak, ya, dan 2 sungai yang nampak, ya. Qultu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ma hadani ya Jibril, ya, apa ini ya Jibril, apa yang 2 ini ya Jibril, ya. Qal amman nahrani al-batinani fa nahrani fil jannah. Kata Jibril, adapun, ya, sungai yang itu tidak tampak, ya, al-batinan, maka itulah 2 sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amman nahran adh-dhahiran fan-Nil wal Furat. Adapun 2 sungai yang nampak tersebut, maka yang pertama adalah sungai Nil, itu yang ada di Mesir, kemudian yang kedua adalah sungai Al-Furat yang itu berada di Irak. Kemudian summa utitu bi ina'in min khamar wa ina'in min laban wa ina'in min asal. Setelah itu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah, ya, bejana, ina atau mungkin gelas, ya, yang itu berisikan khamr, ya, kemudian juga ada lagi gelas yang lain yang itu berisikan laban, susu, wa ina min asal, dan ada juga gelas yang berisikan madu. Fa akhadtul laban, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengambil, ya, dari 3 gelas tadi, aku mengambil gelas yang berisikan susu. Faqal asabta, maka Jibril mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Asaballahu bikal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatik, ya, bahwasanya engkau dan umatmu yaitu adalah orang-orang yang di atas fitrah mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian summa udkhiltu jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berkisah tentang peristiwa Mi'rajnya ia, ya. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fiha janabith al-lu'lu', ya. Di dalam surga tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat kubah-kubah yang itu terbuat dari mutiara, ya.
Wa idza turabuha al-misk, yang mana ya tanahnya tersebut itu memiliki aroma yang wangi luar biasa. Fasami'a min janibiha wajasan, maka Nabi SAW mendengar ya dari samping tersebut, ya dari tempat tersebut itu wajasan. Wajasan itu as-saut al-khafi, itu suara yang pelan-pelan. Ya. Qal, ya Jibril, ma hadza? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa ini? Suara apa ini?" Qal, hadza Bilal. Maka Jibril mengatakan, suara tersebut itu adalah Bilal. Ya. Yang dimaksud di sini adalah siapa? Bilal bin Rabah, yang sudah kita ceritakan kisahnya. Ya. Yang mana Bilal bin Rabah, ya seseorang yang ia ketika hidup di dunia tapi terompanya telah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah budak ya, atau orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan budak. Ya, dan dia sungguh luar biasa ketika ia mempertahankan keimanannya. Ya, dia mendapatkan siksaan yang luar biasa dari tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya. Tetapi siksaannya tersebut ya tidak membuat sedikit pun keimanannya berturun. Ya. Bahkan itu menjadikan ia lebih kuat lagi sehingga mengatakan ahadun ahad. Ya. Sehingga apa? Ia mengatakan ahadun ahad. Maka Bilal ini ya ketika ia masih hidup di dunia, itu terompanya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ya di antara amalan ya yang dilakukan Bilal ya selain dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadikan terompanya terdengar di surganya Allah, yaitu ia rutinkan sholat sunnah setelah wudu. Ini di antara amalan-amalan yang dirutinkan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian qal fasami'tu khashfah. Kemudian setelah itu, setelah Nabi mendengar suara Bilal tadi, Nabi mendengar yaitu khashfah. Ya. Khashfah ini artinya al-haraka al-khafifah. Ya sama, itu gerak-gerak kecil ya. Kayak apa? Suara yang kecil ya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril, "Faqultu ma hadhihi khashfah?" Wahai Jibril, apa ini, suara apa ini? Ya. Faqil hadhihi ar-Rumaysa binti Milhan imra'atu Abi Talhah. Maka Jibril mengatakan, ya, suara tersebut itu adalah Rumaysa. Ya, Rumaysa binti Milhan yang ia merupakan istri dari Abu Talhah. Ya. Dan ini sama, ya, orang yang masih hidup di dunia tapi apa? Terdengar ya suara mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rumaysa ya itu kita lebih mengenal dengan kunyahnya beliau. Ya, yang mana kunyahnya beliau adalah Ummu Sulaim. Ya, kunyahnya beliau adalah Ummu Sulaim. Yang mana beliau ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ummu Sulaim ya, ini adalah wanita yang salihah, yang keimanannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia dikenal dengan kesabarannya. Ya. Sehingga itulah yang menjadikan suaranya terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia masih di dunia. Ya. Di antara kisahnya ya Rumaysa ini atau Ummu Sulaim ya, ketika suaminya yaitu Malik ya, itu meninggal dunia dan setelah selesai masa iddahnya ya, maka Abu Talhah ini hendak melamar siapa? Atau menikahi siapa? Ummu Sulaim. Ya. Sedangkan ketika itu Abu Talhah ya, ia belum masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan Ummu Sulaim ya, dia adalah wanita yang salehah. Ya, wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya.
Ya, maka ketika Abu Talhah tadi ketika ingin menikahi Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Talhah ini, ya kalau dia melamar wanita siapapun maka tidak ada yang akan menolaknya, karena dari segala sisi dia masuk, ya ketampanan, hartanya, ya. Tetapi kata Ummu Sulaim, ya dia memberikan syarat untuk bisa menikahinya tersebut. Syaratnya apa? Adalah Abu Talhah harus masuk ke dalam agama Islam. Ya, sehingga maharnya apa? Maharnya adalah Abu Talhah masuk ke dalam, ya, agama Islam. Itu yang diminta oleh Ummu Sulaim. Maka masuklah Abu Talhah tersebut, ya, ke dalam, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk sahabat yang mulia. Ya. Ini adalah sedikit atau kisah dari Ummu Sulaim, ya, seorang wanita yang salehah, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dikenal tentang kesabaran yang ia miliki. Kemudian qol bainama ana asiru fil jannah idza ana biqasar abyad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika aku masuk, ya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, aku berjalan di situ, aku mendapati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah istana yang berwarna putih. Ya. Fakultu liman hadza ya Jibril, Jibril, ini milik siapa? Ya. Wa rajautu an yakuna li. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap ini adalah untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal li Umar bin Khattab. Maka Jibril mengatakan, ya, istana yang berwarna putih tersebut itu adalah miliknya Umar bin Khattab. Kemudian thumma sirtu hanihah faraitu kisran huwa ahsan min al-qasr al-awwal min dhahabin murabba yusma fihi dawda. Kemudian Nabi kembali berjalan, ya, di dalam surga tersebut, ya, dengan pelan-pelan. Maka Nabi kembali melihat istana yang luar biasa, ya, yang itu lebih bagus dari istana yang sebelumnya ia lihat, ya, yang ini terbuat dari emas, ya, segi empat, ya, dan di situ terdengar apa? Suara, dawda, ya, ada suara agak sedikit berisik, ya. Bifinaihi jariyah tatawadda ila janibil qasar. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman dari istana tadi, Nabi melihat, ya, ada perempuan yang sedang mengambil air wudu, ya, di dekat istana tersebut. Fakultu liman hadzal qasr ya Jibril, Jibril, ini istana untuk siapa? Ya. Farajautu an yakuna li. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ia kembali berharap, ya, istana itu adalah untuknya. Faqala huwa li rajulin min ummati Muhammad. Istana tersebut adalah untuk seseorang yang ia adalah merupakan bagian dari umatnya Muhammad. Qultu fa ana Muhammad, saya ini Muhammad. Liman hadzal qasar? Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ya, aku ini Muhammad, untuk siapa, ya, istana tersebut? Ya. Qal li rajulin minal Arab. Kata Jibril kembali mengatakan itu adalah untuk seseorang yang berasal dari Arab. Qultu ana Arabi, liman hadzal qasar? Aku ini orang Arab, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kembali bertanya, untuk siapa itu wahai Jibril? Ya. Qal li syabin min Quraisy. Itu adalah untuk seorang pemuda yang berasal dari Quraisy, ya. Qal fa dhanantu anni ana huwa. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengira bahwasanya itu sudah jelas istana yang indah tersebut, yang terbuat dari emas tersebut itu adalah untuknya, ya. Fakultu ana Quraisy liman hadzal qasar? Ya Jibril, aku ini dari Quraisy. Ya, untuk siapa istana tersebut? Qal li Umar bin Khattab. Kata Jibril, istana yang indah tersebut itu adalah untuk Umar bin Khattab, ya. Yang pertama dari untuk Umar, ini yang kedua kalinya juga untuk Umar bin Khattab. Wa idza fihi minal huril ain. Dan ketika itu Nabi melihat, ya, di dalam istana tersebut, ya, itu terdapat, ya, bidadari surga. Ya, fa aradtu an adkhulahu fa anzuru ilaihi fa dzakartu ghayratuhu fa wallaitu mudbiran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ia hendak masuk melihat, ya, istana tersebut. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat bahwasanya Umar itu adalah orangnya cemburuan. Ya, orangnya apa? Ya, cemburuan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi untuk masuk untuk melihat istana tersebut. Nah, setelah peristiwa ini, ya, setelah peristiwa, ya,
Nabi SAW diperlihatkan akan istananya Umar tersebut, maka Nabi menceritakan kepada Umar bin Khattab. Ya, maka ketika itu Umar bin Khattab dia menangis. Ya, mendengar apa? Ceritanya Rasulullah SAW. Ya, kemudian dia juga mengatakan, "A'alaika agharu ya Rasulullah?" Apakah kepadamu saya harus cemburu ya Rasulullah? Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa idza bin nahrin asyaddu bayadan minal laban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ya sungai, yang mana sungai tersebut ya itu lebih putih daripada susu. Ya. Wa ahla minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Ya. Hafatahu kubabal lu'lu', yang mana di pinggiran dari sungai-sungai tersebut yaitu terdapat kubah-kubah ya yang itu terbuat dari mutiara, ya, al-mujawwaf, yaitu yang mutiara yang berongga-rongga, ya, alaihi qasar minal lu'lu' wa zubrajah, ya, wa zubardaj, ya, dan di situ ada istana ya yang itu terbuat sama dari mutiara-mutiara tersebut, yaitu mutiara-mutiara yang mahal, ya. Fakultu ma hadza ya Jibril, wahai Jibril, apa ini? Ya, Nabi kembali bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Qal hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk. Ya. Ya Muhammad, ini adalah namanya adalah Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar ini adalah sebuah sungai yang ada di surga, yang itu Allah peruntukkan untukmu. Ya. Fadaraba biyadih. Kemudian Jibril dia memukul dengan tangannya. Fa idza tinuhu misk adfur. Dan ketika dipukul dari tanahnya tersebut, ya, maka itu mengeluarkan ya wangi yang sangat luar biasa, ya, yaitu misk adfur, ya, ini misk yang paling wangi, ya. Fadarabtu biyadi ila turbatihi fi majral ma. Kemudian kata Nabi, aku juga memukulnya ya dari tanah tersebut yang dari terdapat aliran air. Fa idza miskah mudhaffirah, ya, fa idza hasahu lu'lu. Dan ketika itu Nabi SAW juga mendapati wangi yang sangat luar biasa, ya, dan kerikil-kerikil dari ya Al-Kautsar tersebut itu terbuat dari mutiara-mutiara yang indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ini ya berkaitan dengan apa yang Nabi SAW lihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada waktu? Ya. Kita lanjutkan sedikit, ya. Wa marra bi raihah thayyibah. Kemudian Nabi SAW setelah itu dia juga kembali berjalan, ia melewati sebuah ar-raihah thayyibah, dia mencium aroma yang sangat wangi. Faqal ma hadhihi ar-raihah ya Jibril? Jibril, ini aroma apa? Wangi luar biasa. Ya, kata Jibril, qal hadhihi raihah Mashitah binti Fir'aun wa auladiha. Ini kata Nabi SAW, ini adalah aromanya Mashitah. Mashitah itu artinya apa? Tukang sisir, ya, tukang sisir binti Fir'aun wa auladiha. Jadi Fir'aun, ya, Fir'aun itu dia memiliki anak wanita, ya. Jadi Fir'aun dia memiliki anak wanita, dan anak wanitanya tersebut memiliki apa? Tukang sisir. Ya, dan tukang sisir itu dalam bahasa Arab namanya apa? Mashitah. Jadi Mashitah itu bukan nama seorang wanita. Ya, seperti mungkin Hindun atau apa? Aisyah, tidak. Ya, Mashitah itu artinya apa? Tukang sisir. Ya. Kemudian ternyata aroma yang wangi tersebut itu adalah aroma dari tukang sisir anaknya Fir'aun, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril wa ma sya'nuha. Wahai Jibril, ya, aku heran, ya, kenapa kok dia bisa wangi luar biasa seperti ini? Apa yang membuatnya wangi tersebut? Ya. Kemudian kata Jibril, qal bainama hiya tamshutu ibnatu Fir'aun id saqatat al-madra min yadiha. Maka Jibril menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kisah dari wanita, ya, tukang sisir tersebut, ya. Suatu ketika kata Jibril, Mashitah ini, ya, tukang sisir anaknya Fir'aun tadi, dia menyisiri anaknya Fir'aun. Maka ketika dia tengah menyisiri anaknya Fir'aun tersebut, ya, maka jatuhlah apa? Al-madra tadi atau sisirnya tadi,
dari tangannya. Faqalat bismillah. Kemudian wanita tadi, Masyitah tadi, dia mengatakan bismillah. Ya. Faqalat laha bintu Fir'aun. Maka anaknya Fir'aun dia heran dengan apa yang dikatakan oleh tukang sisirnya tadi. Ya. Dan dia mengatakan, abi, apakah yang engkau maksud tersebut adalah ayahku? Ya. Faqalat laha al-Masyitah. Maka Masyitah, yaitu tukang sisir tadi, dia mengatakan, la, bukan yang saya sebutkan tadi, ya, yang aku sebutkan tadi itu bukan ayahmu. Walakin rabbi wa rabbuka wa rabbu abik. Akan tetapi itu adalah ya Rabbku dan Rabbmu dan Rabbnya ayahmu. Qalat aqulu lahu idzan. Maka ya ada yang tertinggal. Ya. Setelah Masyitah mengatakan, yang saya katakan tadi itu bukan ayahmu, ya, maka anaknya Fir'aun tadi mengatakan, qalat aulaki rabbi ghaira abi, apakah ada Tuhan selain daripada ayahku? Ya, karena Fir'aun ketika itu dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ya. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Qalat na'am, kata Masyitah tadi, iya. Dia adalah Rabbku dan Rabbmu dan Rabbnya ayahmu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qalat aqulu lahu idzan. Maka anaknya tadi dia mengatakan, "Taib, jika demikian nanti aku katakan kepada ayahku." Qalat quli lahu. Katakanlah kepadanya, kata Masyitah tadi. Fada'aha. Maka peristiwa tersebut kabarnya sampailah kepada Firaun. Maka Masyitah tadi itu dipanggil oleh Firaun. Faqala laha ya fulanah aulaki rabbun ghairi, wahai fulanah, apakah engkau memiliki Tuhan selain daripada aku? Ya. Qalat na'am. Maka ya wanita tukang sisir tadi ini, maka dengan beraninya dia mengatakan, iya, na'am. Ya. Rabbi wa rabbukallah azza wa jal alladhi fis sama. Ya. Rabbku, ya, dan Rabbmu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ia bersemayam di atas arsy. Ya. Qala Jibril fa amara bi baqarah min nuhas. Maka Jibril melanjutkan ceritanya. Jibril mengisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kisah dari Masyitah ini. Ya. Kemudian fa amara bi baqarah min nuhas. Maka Firaun mendengar akan hal tersebut, dia marah. Ya, maka dia memerintahkan untuk membuat patung yang berbentuk sapi yang itu berasal dari yang berbahankan apa? Timah. Ya, fa'uhmiyat, maka dipanaskan dengan ya sepanas-panasnya. Ya, tsumma umira biha litulqa hiya wa auladiha fiha. Kemudian diperintahkan ya untuk dimasukkan Masyitah tadi, ya tukang sisir anaknya Firaun tadi, ke tempat tersebut dan juga anak-anaknya semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.